Aku dinikahi 40 jin sampai masuk rumah sakit jiwa. Inilah kisahku. Aku pernah mengalami pengalaman yang sangat mengerikan. Aku dinikahi oleh 40 jin yang membuatku kehilangan kendali diri. Kejadian itu benar-benar mengerikan. Aku bahkan sampai tidak mengenakan baju dan merusak semua barang di kamar mandi. Aku menggunakan badanku sendiri untuk merusak barang-barang tersebut. Di tengah kekacauan itu, aku akhirnya berhasil dibawa keluar dari kamar mandi dengan cara yang agak aneh, yaitu dengan menggunakan ujung sapu untuk membuka pintunya, dan mereka berhasil membukanya dengan sapu. Aku kemudian diberi perawatan medis yang diperlukan. Kejadian ini benar-benar mengguncangkan. Aku dan keluarganya sangat sedih. Anakku Nara sering melihat aku merusak barang-barang di hadapan mereka. Aku bahkan pernah merusak kipas angin dengan kepala dan tubuhku sendiri. Kondisi semakin buruk, dan saat aku merasa terganggu oleh jin-jin tersebut, aku sering mengancam diriku sendiri. Pada suatu waktu, aku bahkan mencoba untuk mengurung diri di dalam kamar dan berusaha keras untuk merobohkan pintunya. Untungnya, pintu itu cukup kuat dan aku tidak berhasil. Namun, aku terus berusaha keras untuk menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Keluargaku mencoba mencari bantuan dari keluarga dan tetangga mereka, tetapi banyak yang tidak bisa membantu karena situasi yang sangat mengerikan ini. Mereka mengalami kesulitan yang besar untuk mengendalikan aku yang berada di bawah pengaruh jin-jin tersebut. Bahkan ada saat-saat ketika mereka mencoba mendobrak pintu kamarku, tetapi upaya mereka selalu gagal. Ketika situasinya semakin parah, aku mulai melilitkan kabel listrik di leherku, yang membuatnya sangat berbahaya. Anak-anakku mencoba menyelamatkanku dengan melepaskan kabel tersebut dengan sekuat tenaga, dan aku pun akhirnya sadar. Kejadian ini sangat mengkhawatirkan dan membuat semua orang ketakutan. Pada suatu waktu, ketika aku merasa terganggu oleh jin-jin tersebut, aku melihat api neraka di sekitarku. Aku meminta anak-anakku untuk berada di belakangku sambil menjauhi api itu. Aku mencoba melindungi anak-anakku dengan segenap tenaga yang aku miliki. Selama hampir sebulan, aku terus mengalami kondisi yang mengerikan ini, dan keluargaku sangat khawatir. Mereka bahkan sempat kehilangan berat badan karena stres dan kekhawatiran yang berkepanjangan. Aku tidak bisa makan dengan baik, dan kondisiku semakin memburuk. Pada suatu malam, aku tiba-tiba mengamuk dengan sangat parah, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Anak pertamaku mencoba meredakan situasi dengan memegang tanganku. Namun, aku dengan sekuat tenaga menggigit dan meraih rambut anakku Nara. Anak-anakku yang lain juga mencoba membantu, tetapi aku terus mengamuk dengan sangat keras. Aku menggigit dan meraih rambut mereka dengan begitu kuat sehingga kulit kepala anakku Nara berdarah. Mereka semua berteriak minta tolong sambil menangis. Mereka bahkan mencoba untuk meminta bantuan seorang ustadz untuk membantu mengusir makhluk yang menghuni tubuhku. Namun, upaya ini juga gagal. Keluargaku akhirnya memutuskan untuk membawaku ke rumah sakit jiwa. Keputusan ini sangat sulit bagi mereka, tetapi mereka merasa ini adalah satu-satunya cara untuk membantuku. Aku dibawa ke rumah sakit jiwa di Gatot Subroto. Di sana, aku diberi obat penenang dan diikat ke kasur agar tidak dapat menyakiti diriku sendiri atau orang lain. Selama waktu di rumah sakit jiwa, aku tetap dalam kondisi yang sangat buruk. Aku tetap mengamuk, mengeluarkan ludah kepada perawat, dan bertingkah aneh. Dokter di rumah sakit jiwa memvonis bahwa aku mengidap penyakit skizofrenia yang sangat serius. Mereka memberitahu keluarga aku bahwa kemungkinan kesembuhanku sangat kecil, bahkan mungkin memerlukan waktu hingga 10 tahun untuk sembuh.